kalau Papua kan disebutkan beberapa kali debat itu disebutkan, artinya muncul. Tapi Aceh memang seperti tanda kutip terpinggirkan menjadi perbincangan nasional. Ya mungkin seniman Aceh ini tidak terlatih lagi. Oh, kenapa? Ya semua kesenian Asia itu mungkin sangat tanda kutip primitif gitu. Oh gitu. Nah, bayangin. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Ini kan Indonesia sedang pilpres ya. Siap. Ini sedang memasuki debat mau yang keempat malah ya. Jadi calon presiden sudah 2 kali, calon wakil presiden sudah baru sekali. Yang menarik adalah sebelumnya kalau ada debat-debat pilpres itu kata Aceh itu substantif disebutkan. Jadi narasi Aceh itu ada di dalam perdebatan pilpres ya. Belakangan kan nyaris tidak ada. Sepertinya menurut catatan saya itu hanya Mahfud MD lah yang menyebutkan saya baru pulang dari Aceh, kampanye pertama saya di Aceh, Pak Ganjar di sana segala macam ya. Dan dari paslon lain kan belum disebutkan. Baik itu dari Amin atau dari Prabowo dan Gibran. Nah, dari sisi kebudayaan, terutama sisi kebudayaan Aceh, apa yang dapat kita maknakan? Silakan. Wow. Yang dikhawatirkan kan gini, tidak kita maksudkan ingin kita untuk eksklusif ya Aceh ini ya. Saya yakin juga sebenarnya hal yang seperti ini dirindukan juga oleh kawan-kawan dari etnik se-Indonesia gitu. Kenapa misalnya Madura, walaupun bahkan Madura mungkin salah satu kampung halamannya dari paslon, tapi juga mungkin tidak ada yang substansi yang disampaikan dari situ. Nah ini kan kaitannya sama debat selanjutnya juga. Betul. Mereka akan bicara tentang kebudayaan ya. Materi ke depan kebudayaan. Kebudayaan. Nah, makanya sudah mulai heboh ini. Teman-teman yang di pegiat budaya juga berharap apa yang pernah terpikirkan sama mereka itu terwakili lah dalam debat itu. Nah yang kita khawatirkan kan seperti pertanyaan awal tadi gitu. Kalau mungkin bahkan yang paling sederhana kita betul-betul tidak paham betul konteks budaya dari sebutan-sebutan etnik yang ada di Indonesia ini, ya akhirnya itu cuma sekedar nama dan sekedar angka gitu. Nah misalnya ya kebaikan orang-orang tua kita dulu memberikan pesawat itu. Yang penting itu bukan pesawat, bukan nama pesawatnya Selawah gitu. Tapi mungkin kalau orang antropologi atau orang sosiologi akan melihat kok bisa ya masyarakat Aceh waktu itu ya dengan bahasa yang kita upayakan bijak ya, ikhlas. Ya, menghadirkan apapun yang mereka miliki untuk dipercayakan kepada sosok Soekarno yang waktu itu merepresentasikan perjuangan Indonesia. Sehingga ada pesawat gitu. Tapi yang kita bahas terusnya kan adalah pesawat itu, termasuk posisinya sekarang yang ada di Pulau Padang gitu. Tapi kita nggak kaji bagaimana fenomena saat itu. Termasuk juga yang terakhir ya, Aceh sebagai menurut saya laboratorium dunia ya, di mana pembelajaran terhadap penyelesaian konflik ya yang cukup panjang itu berharga sekali dari pengalaman Aceh, termasuk tsunami ya, mega tsunami ya. Ya harusnya Aceh ini maunya jadi tempat dunia untuk belajar gitu. Walaupun ya kita lihat bagaimana di Aceh sendiri, saya khawatir kita sendiri nggak ada awareness lagi. Ya peralatan juga banyak yang rusak katanya kan. Nah terus yang ketiga masalah Islam dan demokrasi. Ya dengan peradaban Aceh yang kosmopolit, bisa menerima siapa saja, tapi juga kita punya keunikan dalam konteks identitas Islam yang bahasa kita dulu teruji ratusan tahun gitu. Yang sekarang ya sepertinya kita bertanya lagi gitu. Seketika kita punya syariat Islam secara formal, kok kita seperti mencari Islam ya. Menjauh. Mencari Islam. Padahal kita sudah diformalkan. Ya, sekarang sudah diformalkan. Seolah kalau mau sembahyang tuh nunggu spanduk dulu gitu. Jadi saya kira ini fenomena yang udah meluas sekali ya, dan saya kira di sini mungkin kita lihat siapa pemimpin yang masih punya kepekaan itu ya. Ya penting sekali sebenarnya pertanyaan itu gitu. Tapi mungkin ya itu yang kita mungkin jadi seleksi kita yang lebih kritis lagi, bagaimana kita pilih pemimpin yang punya kepekaan sampai sejauh itu. Jadi tidak melihat hanya sekumpulan orang dan tanah gitu. Ya, karena memang kalau Aceh dilihat sebagai secara dalam konteks pilpres kan
salah satu cuman bandingan kota di ada Jawa, artinya di ya. Jawa barangkali kan. Ada Tapi kan artinya. maksudnya ada nilai, Iya, nilai nilai apa? yang itulah kan kalau kawan kita Pak Saiful Mahdi kan selalu bilang there is something behind the numbers. Ya, artinya seharusnya tidak semua dilihat secara angka ya, jumlah. tapi juga kualitasnya, konteks sejarahnya, dan saya kira itu budaya yang kalau memang merepresentasi Indonesia itu yang sangat luar biasa kaya. Jadi kalau Papua kan disebutkan beberapa kali debat itu disebutkan, artinya muncul. Walaupun secara jumlah juga kan nggak banyak juga Papua. Tapi Aceh memang seperti tanda kutip terpinggirkan menjadi perbincangan nasional. Ya mungkin begini juga ya, kita perspektifnya dibalik misalnya. Kita nunjukin apa selama ini? Sip. Iya kan? Kalau dulu rasanya bangga kali ya, banyak hal yang diadopsi dari Aceh. Kita punya apa letupan-letupan yang luar biasa gitu. Seperti ya tadi ya, 3 hal yang menjadikan Indonesia ini Aceh ini terutama seharusnya menjadi laboratorium dunia gitu. Cuman ya itu semakin ke sini mungkin bukan tidak ada ya, banyak mungkin, bahkan kalau dihitung perseorangannya ratusan ya, ada yang jadi panglima jadi apalah terserah. Tapi apakah itu merepresentasikan konteks kita sebagai kemasyarakatan Aceh gitu? Apakah ide-ide itu tumbuh dari satu environment yang ada di Aceh gitu? Atau ya akhirnya ya khawatirnya kan kita seperti yang dari puluhan tahun lalu udah dikhawatirkan orang tua kita, western ke barat-baratan ataupun yang paling spesifik perilaku individualis itu. Atau jangan-jangan kalau dari sisi kebudayaan kita ini tidak ada tidak ada nilai atau tidak ada kekuatan untuk kita nampakkan secara kebudayaan yang itu perlu diapresiasi, perlu diberi atensi atau bagaimana? Ya, sesuatu yang akhirnya jadi satu, entah dia fenomena, karya budaya ataupun bahkan legasi-legasi yang monumental itu kan dia bukan singkat ya, dia proses yang sangat panjang gitu. Nah, proses yang sangat panjang itu juga ada bagian-bagian yang harusnya terjaga, ya terjaga. Ini contoh kecil aja. Ya. Kenapa saya ingat profesor saya Margaret Kartomi pernah memberi pernyataan gitu. Aduh, seniman-seniman Aceh ini tidak terlatih lagi. Oh, kenapa? Ya, jangankan latihan, ke masjid saja kita bisa hilang. Berat kali. Maksudnya mana nih? Masa itu kan seperti itu gitu. Terlalu lama. Konflik kita ini terlalu lama. Jadi sangat dimaklumi sehingga seniman kita itu tidak terlatih lagi. Jadi konflik itu mereduksi nilai kebudayaan orang Aceh. Ya, namanya perang memang bencana, itu nyata gitu. Cuman kadang-kadang kita nggak berani melihat fakta itu gitu, sehingga kita anggap itu suatu yang bisa jadi dianggap berarti lemah. Padahal ya environmentnya nggak terjaga. Seperti misalnya kita berharap anak-anak sekarang pintar ya dalam universitas apalagi. Cuman lihat environment universitas itu apa, memang dia menghadirkan iklim untuk buat orang pintar atau untuk menghadirkan sosok-sosok yang membodoh-bodohi orang nggak sekolah atau gimana? Ini kan mengerikan gitu. Jadi saya kira ke absennya Aceh sebagai satu entitas yang pernah dan sampai sekarang diakui ya memberi kontribusi untuk Indonesia secara luas ini ya karena kemerosotan itu ya, dan ini yang mungkin kembali lagi itu masalah, dan sekarang bagaimana masalah itu diselesaikan. Nah, ini mungkin kita belum punya poin atau starting point yang sinergis, belum punya starting point yang betul-betul yakin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, sehingga semua serba tergantung ya. Ya seperti kasus kebudayaan ini kan. Ya kalau undang-undang ya, kita punya pengajuan undang-undang kebudayaan itu malah memprioritaskan masyarakat yang memfasilitasi pemerintah bagaimana budaya masyarakat itu terlindungi, bagaimana budaya masyarakat itu terbina, terkembangkan, bahkan termanfaatkan. Faktanya bagaimana sekarang? Faktanya ya masyarakat menunggu apa yang disuruh.
Ya ini kan artinya kita nggak tahu di mana miss-nya. Saya nggak punya kemampuan untuk melihat sejauh mana ini bisa kita urai sehingga kita tahu penyakitnya itu di sini gitu. Tapi nyatanya memang apa yang hidup sekarang di masyarakat itu setelah ada sentilan-sentilan entah dana, entah janji, entah apa, baru dia tumbuh gitu. Tapi tidak tumbuh langsung, kecuali mungkin ya tradisi-tradisi yang memang berusaha dipelihara oleh masyarakat ya, walaupun dari bentuk yang tidak ideal lagi ya, perkawinan, kelahiran anak gitu. Yang dulunya lebih megah lagi, tapi karena permasalahan yang utama kan ekonomi sekarang. Nah, itu kondisi budaya kita. Iya. Oke, Pak Dr. Hari, ini menyangkut juga dengan Pilpres. Kira-kira isu apa yang isu apa yang akan diangkat dalam debat segmen kebudayaan nanti ya? Wah, ini jadi senayang. Prediksi aja. Ya, saya kira maksudnya apa yang seksi biasa kan itu pasti diangkat. Ya ini kan sekarang kita ada dua kementerian ya yang secara langsung sebenarnya berhubungan sama kebudayaan secara umum ya. Nanti ada uraiannya lagi, salah satu ya kesenian ya. Di mana ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, mungkin nomenklatur ini pun juga jadi evaluasi buat bapak-bapak calon presiden harusnya ya. Sehingga secuil permasalahan yang kita kemukakan di depan itu terlihat jalan keluarnya dari pembaharuan secara tata kelola. Ya. Ditambah isu apakah semua hal itu harus mengarah ke industri. Ya, yang konsekuensinya tidak sederhana ya, bahkan ada yang paling ekstrem mengatakan kalau udah bicara industri kita amoral. Itu nggak bicara moral lagi. Siapa banyak, siapa untung, itu yang betul. Jadi itu industri gitu. Nah sekarang apakah itu juga yang menyebabkan banyak kebudayaan adiluhung kita jadi plastik ya? Gitu. Ya karena kejar setoran itu tadi. Ya ini yang harusnya diharapkan ya muncul di antara pembicaraan itu. Saya nggak tahu nanti pintunya dari mana. Apakah mungkin melihat kasus-kasus tertentu ya, misalnya juga melihat peluang-peluang yang ke depan ini makin banyak ya, misalnya ada wisata syariah atau banyak sekali itu istilah-istilah baru yang sebenarnya semua bisa memberdayakan apa yang pernah ditinggalkan oleh semua waris budaya kita gitu. Itu berharga sekali. Tinggal ya kita butuh ilmu agar otentiknya nggak hilang, apalagi jadi hancur, enggak bernilai. Tapi berdampak secara ekonomi. Tapi satu sisi juga punya nilai artistik maupun nilai ekonomi yang tinggi. Ya saya punya slogan itu, bernilai edukatif, ya, artistik dan bernilai ekonomi tinggi. Nah, ekonomi tinggi ini juga seharusnya tidak sesederhana mengukur ini barangnya harganya segini, tidak sesederhana itu. Mungkin puluhan tahun yang lampau itu di dunia belahan barat itu udah habis ya mencoba mengkaji yang namanya cultural investment. Ya artinya tidak melulu keuntungan itu dilihat secara material atau bentuknya uang gitu. Misalnya satu lagu itu kan sebenarnya bisa menyederhanakan pikiran-pikiran jahat banyak orang yang sebenarnya kalau itu terjadi biaya untuk penanganan kejahatan itu mungkin lebih tinggi gitu secara nilai mata uang gitu. Nah, hal-hal ini membutuhkan satu usaha dari penyelenggara negara atau masyarakat secara umum untuk lebih mempelajari ya tentang budaya atau semua unsur yang ada di dalamnya. Nah, dan yang menarik sebenarnya saya udah pernah kasih komen kan kemarin, kebetulan Pak Hilmar, Pak Dirjen itu ngeluarin pernyataan untuk membekali mungkin ya presiden itu sebaiknya bicara apa tentang budaya. Apa Pak Hilmar katakan? Ya itu salah satu yang dikatakannya ya tidak seharusnya semua itu diorientasikan untuk industri. Kita tidak harus mengekor ya, misalnya negara-negara maju yang mendudukkan kebudayaan sebagai bagian pada industri. Jadi mungkin dan itu khawatirnya kita sendiri jadi seperti nggak punya jati diri gitu loh. Menurut beliau ya mungkin kalau kita pelajari akarnya secara mendalam mungkin lebih banyak hal yang lebih penting dan bernilai ke depan daripada sekedar mengekor apa yang udah pernah dikerjakan banyak orang di luar kita gitu. Tapi Dr. Hari, saya potong. Secara kelembagaan,
pikiran Dr. Ari bagaimana nih? Apakah ini tetap lanjut kebudayaan itu dipayungi oleh 2 kementerian? Sekarang kan dipayungi oleh 2 kementerian. Pariwisata dan Kementerian Pendidikan. Nah, pikiran Dr. Ari bagaimana ke depan baiknya? Nggak semua pikir. Berat kali itu masalah negara. Tapi sepertinya memang kebiasaan kita ya. Kita pikirin strukturnya dulu daripada apa yang mau dikerjain. Nah, ini yang mungkin dibalik aja dulu. Dipastikan dulu sebenarnya yang mau diprioritaskan untuk dikerjakan itu apa. Baru bangun strukturnya. Ya saya kira kemarin saya terbitkan lagi film yang saya udah buat ya dengan versi baru dan lebih singkat. Ada satu cuplikan yang menarik sekali gitu. Bahwa menurut pendapat sosok figur maestro ini, seniman itu sebaiknya diperlakukan dengan urusan yang penting-penting saja. Jangan administratif. Terlalu complicated kita ini. Ya karena itu kadang-kadang sudah strukturnya tidak berbasis substansi yang diperlukan, ditambah lagi ya mungkin uji coba juga ya, sehingga jadi tambah rumit ya. Kalau bahasanya teman-teman itu mungkin untuk satu orang mudah gitu, ketika dia udah mulai ratusan muncullah sistem-sistem yang malah menjebak diri sendiri gitu. Kita jadi malah jauh dari apa yang seharusnya kita mengerjakan. Nah kalau masalah struktur kementerian saya kira bebas saja, cuman kembali kalau kita punya bahasa blueprint kebudayaan, saya kira kita akan lebih hati-hati menentukan struktur itu. Apalagi dalam tata kelola pemerintahan kita, struktur ini kan tidak bisa taken for granted gitu. Ya, tempatnya benar, aktornya nggak jelas kan. Aktornya benar, tempatnya melelahkan kan, serba belum kondusif untuk suatu tata kelola yang ideal gitu. Kalau menurut Pak Dirjen, Pak Hilman, itu apa beliau harapan dari kemarin entertainmentnya? Sebenarnya dia mengajak kita berpikir. Nah, dia memancing. Kalau buat saya ya, saya nerima begitu. Dia memancing gitu. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh presiden terkait tema budaya. Gitu. Artinya budaya itu bukan hanya bicara juga berorientasi ke ekonomi, tapi ada berorientasi ke lain juga. Iya. Ya semangatnya saya kira semangat undang-undang pemajuan kebudayaan itu ya. Ya saya kok sulit mengingat lagi ya apa yang dibilang, padahal singkat dia bilang, saya share kemana-mana gitu, tapi saya sulit mengingat secara persis ya. Tapi saya kira menariknya beliau lebih mengajak kita untuk sederhana sebenarnya. Sederhana. Karena kita memang punya banyak mungkin kalau bahasa saya ketidaksiapan ya. Ketidaksiapan ketika kita misalnya mau seperti negara-negara yang udah lumayan stabil lah dalam konteks industri budayanya. Kita seolah-olah mau langsung bisa ke sana gitu. Sehingga ini yang sedikit beresiko kalau kita tidak dalam posisi berpengetahuan dan terampil untuk itu gitu. Jadi secara kita ini sangat kaya kebudayaan. Tapi mengkomersialisasi atau apa yang menjadi masalah, atau tata kelola? Gini aja, pakai pendekatan 2 kementerian itu. Ekonomi kreatif ini kan seolah hadir untuk konteks baru ya, meraup pasar global dan seterusnya ya. Sementara pendidikan kebudayaan lebih kepada pendidikan, kebatinan, urusan di sosial masyarakat gitu. Nah yang di sini nggak selesai, di sini juga nggak selesai. Selesai nggak coba? Ya harusnya yang di sini walaupun orientasinya global, tapi kita pun bangga di Aceh ya punya produk dari Jogja. Jogja bangga punya produk dari Aceh. Itu kan harusnya selesai juga gitu. Nah di bagian pendidikan dan mana yang selesai? Jadi saya kira ya nggak tahu apa persis seperti itu yang dikatakan Pak Dirjen, tapi saya kira saya terimanya begitu gitu. Introspeksi saja gitu. Jadi mungkin perlu reorientasi yang tegas ya. Terhadap tata kelola kebudayaan. Kemana arah kebudayaan ini mau dibawa gitu. Dan kalau kita udah punya undang-undangnya, menurut saya isinya sangat baik sekali ya, sangat baik sekali. Cuman bahasa undang-undang kan ada konsekuensi anggaran. Nah, kadang-kadang nggak sederhana untuk dicerna masyarakat gitu. Jadi karena banyak urean-ureannya ini kan ada konsekuensi anggaran, jadi kadang-kadang kita juga jadi bingung sendiri gitu. Padahal sederhana gitu. Itu sekali jalan itu, perlindungan, pembinaan, pengembangan sama pemanfaatan itu harusnya sekali jalan. Saat dia termanfaatkan berarti dia terlindungi gitu.
Saat dia dilindungi berarti dia dimanfaatkan, atau saat dia dikembangkan berarti dia juga dimanfaatkan. Jadi sebenarnya secara retorika itu bisa diinterpretasikan apa saja, tapi karena undang-undang perlu ada bahasa yang terstruktur ya, konstruktif, dan nanti ada konsekuensi anggaran di dalamnya, dan disinilah nanti akan berkaitan dengan struktur pemerintahan kita gitu. Tapi 10 tahun belakangan bagaimana dari sisi kebudayaan, kemajuan kebudayaan, seni dan seterusnya? Sebenarnya sama-sama bisa kita lihat bagaimana wawasan adik-adik kita, anak-anak kita sendiri ya terhadap kebudayaan yang paling dekat lah, kebudayaan kita di Aceh. Seberapa kita tahu Sedati itu lebih dari sekedar tarian misalnya. Betul. Seberapa kita tahu Masjid Raya ataupun Menara Ali Hasmi. Nama Ali Hasmi aja saya tanya sama hampir berapa angkatan mahasiswa nggak ada yang kenal. Karena sekarang mahasiswa semester 3 kita ngajar ini kelahiran 2005. Ya, nggak tahu bilang lah. Kelahiran pasca tsunami. Ya itu juga artinya kita juga waktu kecil juga ngalami ada banjir besar gitu, masih ingat juga hal-hal yang artinya ada itu tadi yang kalau bahasa yang lama kita di sini itu kekusyukan yang hilang. Kita nggak bisa lagi memahami sesuatu itu dengan kusyuk. Itu semua sangat padat ya, kayak kilatan-kilatan gitu. Jadi apa yang terserap ya sangat sedikit persentasenya gitu. Sehingga nggak bisa dibuat apa-apa juga gitu. Makan es krim misalnya satu pucuk sendok rasanya apa, nggak jadi apa-apa gitu. Tapi ya kalau misalnya ruang kusyuk itu dihadirkan lebih banyak, mungkin dalam bentuk apa supaya minimal kebudayaan Aceh itu dapat diketengahkan, dapat diketengahkan untuk generasi-generasi kita yang hari ini semester 1 itu kelahiran, tertiga itu kelahiran 2005, 2004, 2006. Nah, bagaimana supaya mereka ini betul-betul peduli, tahu terhadap kejayaan kebudayaannya atau sisi keistimewaannya misalnya Aceh. Gimana caranya? wah Karena sekarang kan gini, karena sekarang ruang pembelajaran terhadap kebudayaan kan makin lama makin menipis. Misalnya di kampus misalnya, ada nggak soal sejarah Aceh? Kan nggak tahu. Ada nggak pengetahuan tentang bukan bicara masa lalu nih, tapi bagaimana mahasiswa atau generasi kita ini mengambil spirit masa lalu untuk prospek untuk menumbuhkan menumbuhkan semangat menata masa depan. Ya, ini mencoba aja ya, tapi nggak berani klaim ini yang betul gitu. Ya, artinya memang ruang itu kan makin betul. Saya sepakat dengan Dr. Hari. Makin lama kan makin mengecil ruang diskusi ini kan. Ya sebenarnya kan saya nggak tahu nih pendekatan apa ya. Saya sendiri bisa mencintai gitar, bisa mencintai apapun bacaan terkait Aceh, apapun musik itu juga dimulai dari minat ya. Saya bisa gitar itu bukan karena saya berbakat. Ini kadang-kadang kata bakat ini menjebak juga nih, buat saya itu nomor 13 gitu loh. Begitu ya. Bakat itu kan baru diketahui setelah kita gali gitu loh. Nah, untuk menuju ke orientasi menggali itu kan dimunculkan oleh minat gitu. Jadi saya tahu musik klasik itu pertama sekali di TV kita masih hitam putih, ada acara khusus musik klasik, ada piano dimainkan 4 tangan, di situ udah terbuka saya. Jadi itu terlihat enggak sama anak-anak muda sehingga dia bisa terpatik minatnya. Bagaimana misalnya kesenian-kesenian tradisi itu dihadirkan sehingga menyentuh ya yang melihat sehingga membangkitkan minat. Nah, setelah minat ada, kemungkinan akan bergerak menuju ke usaha, mencari tahu. Bahkan ingin mempelajari bahkan gitu. Nah, tapi sebelum ke situ ya biar jangan kejauhan, pada saat diperkenalkan itu udah bener belum? Jangan sampai malah diterimanya, cuman akrobat ini. Lebih hebat breakdance loh. Kalau kita hanya mampu menghadirkan sisi itunya. Ya buat dunia barat kalau kita pakai konsep istilah teoritis definisi seni barat, semua kesenian Asia itu mungkin sangat tanda kutip primitif gitu. Oh gitu. Nah, bayangin kalau misalnya belajar balet kira-kira berapa lama sampai kaki itu berdiri loh. 3 tahun. Nah, saya aja yang setua ini masih berani bilang kasih saya waktu setahun aja saya bisa Sedati. Untuk bisa paripurna ya. Kalau sekedar bisa mungkin seminggu kita hajar oke lah. Balet kayak mana mau kita lompati prosesnya.
Nah itu yang nggak terjaga, sehingga mungkin permasalahan di awal minat itu nggak tumbuh karena dia nggak melihat yang sebenarnya, ya, atau diperlihatkan dengan cara yang tidak benar sehingga malah rendah kesannya. Nah, jadi kalau ada yang lolos dari fase itu, dia akan pelajari, dia akan berusaha ini, dan seketika dia sandingkan dengan pengetahuan baru, dengan konteks baru, ini jadi resource terbaik dan akan menjadi dia genuine ketika dia mungkin berkarya atau mengembangkan dengan caranya, tapi punya basis yang dia punya sendiri. Kalau seni kalau seni dalam perspektif pertunjukan, pementasan itu kan misalnya kita nggak kurang, tapi seni sebagai sebuah pengetahuan kolektif generasi ini apa? Bagaimana? Apakah kurang atau bagaimana? Ya, karena mungkin itu tadi ya, tidak seimbang lagi ya. Saya analogikan seperti ini, tidak utuh. Jadi sebenarnya kan yang kita lihat di panggung sebagai saman, sebagai bahkan sedati, sebagai buai, ataupun sebagai yang dari Melabuh itu po, itu kan satu cuil dari bagian yang lebih besar. Yang nanti lebih jauh lagi dia bagian dari adat gitu. Nah ini yang kita khawatirkan gitu, terlalu dominan dia sebagai seni panggung atau yang seni tradisi yang dipanggungkan, yang punya banyak konsekuensi loh di situ. Ketika dia dipanggungkan ada durasi yang terbatas, ada space yang terbatas, semua diorientasikan untuk tanda kutip panggung, tambah lagi industri sesuai dengan apa yang berkembang kan, tambah lagi gitu. Kalau bahasa Gibrannya hilirisasi. Aduh, nggak pernah dibilang nama itu. Jujur kalau nama itu nggak pernah dibilang. Hilirisasi semua ya. Jadi malas ngomongnya. Ya karena nggak anak muda gitu, representasi yang kayak mana gitu. Lanjut. Ya kan. Nah, jadi satu sisi dia semakin terlepas ya, kalau dia kita anggap sebagai sesuatu yang berinduk, dia semakin terlepas dari induk, dan di hulu ya, hilir ya, di hilirnya pun dia waduh liar sekali nih. Nah, jadi sulit kita berharap ada keberlanjutan yang ini. Cuman memang masalah di hulu ini juga berat gitu. Ya seperti tadi kenyataan bahwa ya mungkin kalau sekarang saya harus akikah anak itu ya kayak mana, mikir dulu lah, satu kambing ya. Ya betul ya, itu kan adat itu perhiasan ya. Secara prinsip keagamaan kita nggak harus melakukan itu gitu. Tapi saya kira adat itu hadir untuk menghaluskan gitu Kehidupan. Menghaluskan kehidupan kita. Jadi ya itu yang membedakan kita sama makhluk lain ya. Kita jadi lebih halus karena semua diberdayakan, pikirannya, batinnya, ya tubuhnya diberdayakan dengan cara yang sangat bijak ya, sangat insani lah istilahnya. Nah itulah tujuannya. Cuman itulah permasalahan hulu ini, siapa yang bisa menyelesaikan ya, kembali ke pemerintah gitu. Sebenarnya kita tidak menginginkan, tidak memaksa juga bahwa sosok presiden itu harus betul-betul paham sekali tentang budaya. Tapi setidaknya permasalahan-permasalahan yang menjamin ya mereka tetap bernafas itu tetap saya kira sama seperti tuntutan untuk tema-tema yang lain ya, masalah kemiskinan, masalah pengangguran, sama juga sebenarnya. Sebenarnya asal negara terbuka dan memberi peran seluas-luasnya terhadap mereka yang memang berikhtiar di kebudayaan, apalagi yang dikhawatirkan. Ya selama ini kan masalah komunikasi saja gitu, masalah keterbukaan saja ya. Jujur saja saya sama Dinas Kebudayaan Aceh misalnya seperti nggak kenal gitu kan. Ya saya dengan banyak ya apa boleh buat gitu loh. Kita masih berpikir bahwa semua orang sama seperti pikiran dia mungkin ya, atau sebaliknya gitu. Jadi itu mungkin salah satu ciri yang mengingatkan kita hati-hati loh, kita masih punya jati diri nggak? Ya saya kira banyak hal yang bisa diupayakan, tapi memang itu yang mungkin peradaban sebuah peradaban dari kebudayaan yang udah maju.
Ya, kalau di lagu slang itu nggak ada lagi ridengki, nggak ada lagi apa gitu, nggak ada lagi curiga, ya negeri biru kan. Ya walaupun kejahatan tetap ada gitu, tapi emang kejahatan sebagai kriminal karena ada yang mereng gitu. Nah, ini kan sekarang nggak, yang mereng kita anggap lurus kan. Nah ini kan terbolak-balik sudah. Jadi nilai-nilai kebudayaannya udah pamit nih. Terdefinisikan dengan wacana yang baru yang bisa jadi malah jauh dari sebenarnya gitu. Oke, baik, makasih Pak Ari. Satu terakhir Pak Ari. Pemajuan kebudayaan Aceh di mana posisi sekarang? Secara statistik kita indikator istilah mereka itu ada. Jadi Indonesia punya ukuran sekarang. Indeks kebudayaan kita termasuk rendah ya, rendah sekali. Dan itu diukur dari produktivitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kebudayaan, kemudian juga termasuk aspek yang lain, pembinaannya bagaimana, kemudian pemanfaatannya bagaimana. Ya sebenarnya kita nggak usah baca itu tertinggal, tapi kita baca, wah luas sekali ini yang bisa kita kerjain nih. Mumpung secara ya dengan bahasa yang dikatakan rendah, harusnya memang kita dapat prioritas banyak gitu untuk dibantu, dan itu wajar karena kita mengejar ketertinggalan yang mungkin harusnya bisa membanggakan mereka. Jadi saya kira kalau kawan-kawan mau ya udahlah, buang segala macam pikiran. Kalau kita memang sinergi saja selesai di dalam sendiri, nggak perlu kita terlalu banyak nyalahkan siapa-siapa di luar gitu. Jadi ini peluang besar sebenarnya, walaupun dalam posisi rendah. Baik, makasih Pak Dr. Ari atas diskusinya. Memang ini dari pilpres, debat hingga indeks kebudayaan Aceh. Lagi taduk di Sago. Pak Sago masih lagi Memang Sago emang itu tujuannya memang untuk mengumpulkan hal-hal yang tercecer. Dan semoga ini ditanggapi lebih luas lagi oleh kawan-kawan, jadiin debat kan. Yang berhasil itu kan ketika bisa jadi polemik ya. Ketika jadi polemik berarti kan memang ya belum selesai bro, ntar dulu ini harus ditantang lagi pikirannya, itu yang asik kan. Jadi, dan ruangnya edukatif itu penting, jangan arogan ya. Udah mulai bernilai ekonomi tinggi saya lihat ini. Udah banyak ribuan, hebat. Baik, makasih Pak Dr. Ari. Demikian Pak rekan Dr. Sogo, kehadiran kami berdua diskusi di sini, semoga ada manfaatnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.